Halo, kali ini kita akan belajar terkait dengan latihan soal. Kemarin kita udah belajar terkait dengan materi, sekarang ayo kita akan berlatih latihan soalnya. Di sini soal yang pertama, kalau kalian punya bukunya, silakan dibuka bukunya. Soal yang pertama, yaitu terkait dengan 66,67%. Jadi 66,67%. Nah, dari di matematika itu adalah kali. Ingat, dari itu bisa kita artikan kali di matematika. Jadi 66,67% dari atau kali dari 0,15. Nah, kemarin kita udah ngapal bahwa ternyata 66,67% adalah bilangan pecahan berapa? Ya, 2/3 dikali 0,15. Kita bisa tulis saja 15, ada berapa angka belakang koma? 1, 2. Oke, berarti ini per 100. Nah, sekarang sebelum kita kali, jangan langsung kali. Kita lihat dulu, ada tidak yang bisa dicoret-coret? Ternyata yang di bawah bisa dibagi 3, 15 bisa dibagi 3. Sehingga 15 dibagi 3 itu adalah 5, 3 bagi 3 habis. Atau sisa 1. Sekarang kita lihat lagi. Ada nggak yang bisa dibagi lagi? Oh iya, ada lagi nih. 2 bisa dibagi 100. Sisa 50. Kita bisa tulis sisa 5/50. Ada lagi yang bisa dibagi. Ternyata bisa lagi nih. Coret, coret. Sama-sama dibagi 5, yaitu sisa 1, di bawah sisa 10. Nah, sekarang berarti hasilnya 1/10. 0,1. Kok nggak ada jawaban 0,1? Nah, kalau tidak ada jawaban atau semuanya adalah dua angka, tinggal tambahin 0 di belakang. Jadi mau ditambahin berapapun ini artinya sama. Jadi karena dipilihannya adalah dua angka belakang koma, berarti 0,10. Berarti jawabannya yang A. Sangat mudah. Sekarang kita akan kembali ke atau next nomor 2. Nah, ini udah ada dijelasin di buku. Untuk cara cepatnya aja, kita cari angka yang perkalian 12. Nah, 12 bisa didapatkan dari 4 dikali 3. Nah, 4 dikali 3. Atau 6 dikali 2. Kita cari angka yang selisihnya dekat. Berarti kita ambil angka 4 dan 3. Nah, kita pilih karena ini adalah positif. Soal ini positif, berarti kita pilih yang besar. Berarti jawabannya adalah 4. Kalau soalnya negatif, nanti kita pilih yang 3. Gitu, berarti jawabannya yang 4. Lanjut. Sekarang, nah ini kemarin kita belajar terkait dengan selisih kuadrat. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah bentuk lain dari A tambah B dikali A kurang B. Sekarang kita akan pakai ini untuk mengerjakan soal ini. Sekarang tinggal kita tulis seperti 888 ditambah 112 dikali 888 dikurang 112 per 776. Oke, jadi kita bisa pakai rumus ini dengan mudah. Nah, kalau ditambahkan, ini berarti 1000. 88 dikurang 112 itu adalah 776 per 776. Oke, ternyata ada yang bisa dicoret. Yes, 776 dengan 776, sehingga hasilnya yaitu 1000. Berarti jawabannya yang sangat mudah bukan kalau kita tahu rumusnya. Sekarang kita akan next ke soal berikutnya. Jadi di sini adalah kita menentukan hubungan antara X dan Y. Apakah hubungannya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, ataupun tidak dapat ditentukan. Oke, cara gampang untuk mengetahui tanda besar, ya tinggal kalau ditarik satu garis, dia akan membentuk huruf B atau K. Sekarang, kita akan lihat. X adalah 1/16. Sedangkan Y-nya adalah 0,16. Atau bisa kita tulis 16, berapa angka belakang koma? 1, 2, ada 2, berarti kita tulis 100. Nah, sekarang 1/16 ini kita akan ubah dulu. 1/16 ini, oke, kita ubah dulu semuanya. 1/16 ini, atau kita ubah ke desimal aja, biar mudah. 1/16 ini, kalau dibagi biasa kan bisa, tapi kita udah hafal nih. Ternyata hafalan kita adalah 1/8 itu adalah 0,125.
Tapi 1/16 ini kok bukan 1/8. Nah, jadi kalau kalian lihat pecahan tapi bingung kok nggak jadi hafalan, berarti ini adalah bagian dari hafalanmu, tapi cuman kamu harus perlu berpikir kira-kira 1/16 ini dari hafalan apa ya? Nah, ternyata 1/16 itu bisa dihasilkan dari 1/8 dikali dengan 1/2. Ya kan? Karena 1/8 kali 1/2 adalah 1/16. Nah, berarti kita bisa tulis 1/8 ini kan adalah 0,125. Iya kan? Berarti 0,125 dikali dengan 1/2. Oke, sekarang kita boleh tulis di sini untuk mengerjakan yang ini. Kita tulis bahwa ternyata 1/16 ini adalah 1/8 dikali 1/2. 1/8 itu adalah 0,125 dikali 1/2. Nah, untuk memudahkan kita, kalau bingung nanti kali desimal, ubah aja dulu. Berarti 125 per 3 angka belakang koma. Berarti per 1000 dikali 1/2. Nah, ini memudahkan kita untuk mengerjakan soal ini. Kemudian, berarti 125 dibagi dengan 2.000. Nah, 125 dibagi 2.000 itu adalah 0,0625. Oke, sekarang kita udah bisa bandingkan antara, oh ya, untuk 125 dibagi 2.000 itu bisa dibagi manual. 125 dibagi dengan, kalau mau nggak ribet, ambil aja dua angka dulu, misalnya dibagi dengan 20, nanti tinggal dikali 100. Hasil dari ini nanti tinggal dikali 100. Nah, nanti kalau kamu kali hasilnya adalah 6,0625. Kemudian, sekarang tinggal kita bandingkan X dan Y-nya. Nah, X tadi adalah 0,0625. Nah, kalau seperti ini berarti bisa dengan mudah kita lihat mana yang paling kecil. Berarti yang paling kecil, lihat, ini kan 1, sedangkan ini 0. Berarti yang paling kecil itu adalah X. Berarti kita bisa tulis X lebih kecil daripada Y. Sehingga jawaban yang benar yaitu B. Oke, sangat mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya, nomor yang kelima. Nah, di nomor 5 ini ada soal. Ini semua pecahan desimal. Ada 0,125, 8,8, kemudian 0,375, dan 0,8. Nah, tadi kita udah tahu bahwa ini adalah bilangan dari 1/8. Nah, sedangkan 0,375 itu adalah bilangan dari 3/8. Oke, jadi 3/8. Nah, sekarang kita tinggal tulis 8,8 ini adalah 88/10. Ini adalah bilangan 8/10. Sekarang tinggal kita kali 1/8 dikali 88/10 ditambah 3/8 dikali 8/10. Oke, sebelum dikali kita lihat ada yang bisa dicoret. Oke, kita bisa coret 8 dengan 8 ya kan. Ini juga ini, sisa di sini 11. Sehingga bisa kita tulis 1 kali 11, 11/10 ditambah 3/10. Sehingga bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sama-sama 10. Berarti 11 tambah 3, 14/10. Atau bisa kita tulis 14 tulis dulu, 10, nolnya cuma 1, berarti satu angka belakang koma. Berarti jawabannya adalah 1,4. Berarti jawabannya yang B. Jadi mudah kalau kalian tahu bilangan-bilangan, pecahan-pecahan istimewa. Nah, kalau yang ini, kalau manual kan bisa kita jumlahkan pelan-pelan ya. 1/6, 1/2 tambah 1/6 gitu kan, samakan penyebut. Nah, ini kan bisa sama-sama penyebut ya kan. Bisa sama-samakan penyebut, yaitu berpenyebut 12. Jadi cara pertama yaitu samakan semua penyebutnya. Nah, 1/2 tambah 1/6 tambah 1/12 itu kan bisa berpenyebut semua 12.
Kita ubah 1/2 sehingga bisa menjadi berpenyebut 12. Berarti dikali 6. Berarti di atas juga harus dikali 6. Berarti 6/12. Kalau 1/6 kita ubah dulu menjadi 1/12 berarti dikali 2. Masing-masing dikali 2 berarti 2/12. Nah, sekarang baru kita selesaikan yang ini dulu. Berarti 6/12 ditambah 2/12 tambah 1/12. Nah, itu hasilnya 6, 7, 8, 9/12. Nah, baru nanti ditambah 1/20 tambah 1/30. Nanti baru dicari KPK dari semuanya. KPK-nya berapa? Nah, cara nyari KPK itu kan dengan cara pakai faktorial ya kan? 12, 20, 30. 12 itu adalah 6 kali 2. Berarti 2 kali 3 kali 2. Berarti 2 kuadrat dikali 3. Terus 20, 5 kali 2, 10 dikali 2. Berarti 2 kuadrat dikali 5. 30 itu adalah 6 kali 5. 6 kali 5. Berarti kita bisa tulis 2 kali 3 kali 5. Kalau KPK berarti kita ambil pangkat tertinggi, berarti 2 kuadrat dikali 3 dikali 5. Berarti 4 kali 3 kali 5. 15. 15 dikali 4. 4 kali 5, 20. 1 kali 4, 4, 60. Berarti KPK-nya adalah 60. Jadi ketiga bilangan ini bisa dibagi 60. Oke, semuanya disamakan berpenyebut 60. Nah, gitu cara manualnya. Sampai kita dapat jawabannya. Nah, cara tercepat adalah ini kan sebenarnya kalau kita lihat penyebutnya kan ada 2, 6, 12, 20, dan 30. Sebenarnya ini adalah pecahan istimewa. 2 itu didapat dari 1 kali 2, 6 adalah 2 kali 3, 12 adalah 3 kali 4, 4 dikali 5, 5 dikali 6. Nah, ini kan selalu selisih ya kan? 2, 2, kemudian 3, 3. Nah, kalau deretnya seperti ini bisa dicari dengan 1 per n. N tambah 1. N ini apa? Jumlah banyaknya bilangan kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya ada 5. 1 per 5, 5 tambah 1. Atau 1 per, berarti jumlah suku. Oh ya, di sini tuh angka pertama dulu. Angka pertama, ini adalah A. Berarti A dikali N tambah 1. Jadi angka pertama, jadi rumus polanya itu ini kan kalau kita mau tulis sebenarnya itu kan rumus polanya 1 per N, 1 per N tambah 1. Kayak gitu kan seterusnya. Jadi kayak kalau kita tulis dari 5 bilangan ini kan misalnya ini kan N tambah 1 misalnya nih 2. 2 tambah 1 berarti nanti selanjutnya 3 gitu. Jadi bilangan ini sebenarnya didapat dari ini. Ya kan? Nah, untuk deret yang bentuknya seperti ini, cara paling gampangnya adalah jumlah sukunya, rumusnya adalah jumlah suku dibagi, kalau dapat deret seperti ini, angka pertama, angka pertama dikali dengan angka terakhir. Oke, angka pertama, jumlah sukunya adalah 5 tadi kita hitung, angka pertamanya adalah 1, ya kan? Kemudian angka terakhirnya adalah 6 nih. Angka pertamanya ini adalah 1. Yang ini, angka terakhirnya adalah 6. Berarti bisa kita tulis 1 dikali 6. Atau 5 per 6. Makanya jawabannya adalah yang A, 5 per 6. Jadi seperti itu. Sebenarnya yang soal ini jarang keluar, tapi misalnya keluar bisa dilakukan seperti itu. Atau cara manual seperti ini. Tapi kalau bisa pakai cara seperti ini lebih cepat. Selanjutnya. Nah, ini juga kalau udah paham konsep di bukunya ini pasti kan apapun yang akar-akar itulah bilangan
itunya. Kalau misalnya akar 8 ya pasti jawabannya 8. Maka ini adalah jawabannya yang 7. Kemudian nomor 8. Nah, soal seperti nomor 8 inilah yang banyak kan keluar gitu. Kayak kita lebih bahas ke soal-soal seperti ini. 25% dari. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu ini baru nanti kita cari tahu 25%-nya berapa. Oke, 0,5 dikali 10 dalam kurung tambah 3. Jadi, ingat kemarin selesaikan dulu yang dalam kurung. Nah, 0,5 dikali 10. Kalau cara lambatnya bisa tulis 5/10 dikali 10, ya kan? Nanti bisa coret-coret, coret-coret. Sisa 5. Ditambah 3 berarti 5 ditambah 3. Artinya 8. Nah, oke, berarti kita bisa tulis 25% dari itu kan kali ya, dikali 8. Nah, 25% itu berapa? Kalau kita hafal seperempat, berarti seperempat dari 8. Atau 8 dibagi 4. Ini kan bisa ditulis 8 per 4. 8 bagi 4 ya, 2. Maka jawabannya adalah 2. Gampang kan? Selanjutnya nomor 9. 40% kali 25 tambah 60% kali 2. Nah, kalau lihat semua seperti ini, tapi kamu lihat ada angka yang sama, percayalah yang seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, berarti kita tulis dulu angka yang sama, kita keluarkan 25 dalam kurung. Nah, berarti sisanya berapa? 40%. Nah, kemudian ada tanda tambah, masukkan tambah 60%. Nah, berarti tinggal dijumlahin 25, 40 tambah 60, 100. Ingat persen. Berarti 25 dalam kurung 100%. Nah, ingat, kalau ada sesuatu angka terus ada dalam kurung, itu adalah sebenarnya kali. Kalau kurungnya dilepas seperti ini, 25 dikali 100%. Ingat, 100% itu sebenarnya 1. Karena kenapa? 25, 100% kan adalah per 100. Nah, makanya kan 100% itu 1. Jadi 25 dikali 1, ya 25. Maka jawabannya yang D. Oke, gampang kan? Sekarang nomor 10. Nah, akar. Kalau akar seperti ini, pasti kita akan ujung-ujungnya menyederhanakan. Cara dari paling gampang adalah tips dari aku, lihat opsi soalnya. Pasti semuanya ini akan bermuara di akar 2, ya kan, sesuai dengan opsi soal. Artinya nanti 2 yang akan tinggal. Artinya semua bilangan ini pasti bisa dibagi 2. Berarti sekarang, mari kita bagi 2, 32. 32 dibagi 2 itu berapa? 16. Kemudian 50 dibagi 2 adalah 25. Oke, 18 dibagi 2, 9. Bisa ketemu dong sekarang berarti. Dengan cara gampang, akar 32. Berarti kita bisa tulis akar 32 itu adalah angka 32 itu didapatkan dari 2 dikali 16. Oke, 16 dikali 2. Ya kan? Akar 16, ini kan bisa dipisah menjadi seperti ini. Akar 16 dikali akar 2. Akar 16 itu adalah 4. Akar 4 dikali 4, 16. Dikali akar 2, bisa ditulis 4 akar 2. Oke, sangat mudah. Sekarang, akar 50. Seperti dengan tadi, 50 didapat dari akar 25 dikali 2. Berarti akar 25 kali akar 2. Atau bisa kita tulis langsung 5 akar 2. Kemudian akar 18. Itu akar 9 dikali 2. Atau akar 9 dikali akar 2. Akar 9, 3. 3 akar 2. Nah, setelah dapat angka-angka ini, baru kita coba masukkan ke soalnya, biar lebih mudah. Akar 32 itu adalah 4 akar 2 ditambah 50. Itu 5 akar 2 dikurang akar 18. 3 akar 2. Kenapa kita harus menentukan basis yang ini tadi? Kenapa? Karena untuk kategori penjumlahan atau pengurangan untuk akar-akar yang berbeda itu tidak boleh. Makanya pasti ini adalah akar-akar yang sama karena bisa dijumlah atau dikurang. Nah, sekarang berarti tinggal jumlah 4 ditambah 5 itu adalah 9. Berarti jawabannya 9 akar 2 dikurang 3 akar 2. Berarti 9 kurang 3, 6. Berarti jawabannya adalah 6 akar 2. Gampang kan? Berarti jawabannya yang C. Oke, selanjutnya untuk eksponen. Masih ingat ini adalah materi eksponen. Apa sih eksponen? Ya, bahasa Indonesianya pangkat. Oke, let's go. Ingat, pangkat boleh dilakukan penjumlahan atau pengurangan yang kemarin, yang kali atau bagi itu, ketika dia basisnya sama.
Jadi kayak misalnya A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Ini bisa dilakukan ketika basis atau A-nya sama. Jadi tidak bisa B pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Ini tidak bisa karena ini ada B, ini A. Beda. Oke, sekarang berarti yang sama dulu. D 2 pangkat 10. Oke, dikali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4. Nah, ini kita nggak bisa kalikan ini sama ini karena berbeda. Berarti yang bisa kita lakukan adalah 2 pangkat 10 dan 2 pangkat 8. Nah, itu kan bisa diselesaikan dengan berarti 2. Kalau pembagi, masih ingat kemarin pembagi pangkat dikurang. Dikali, ingat 3 juga bisa, 3 pangkat 5 dikurang 4. Berarti jawabannya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau ini baru selesaikan, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2, 9. Berarti jawabannya adalah, oh iya 5 dikurang 4 itu 1, berarti 5 kurang 4, 1, yang ini. Tadi itu 5 kurang 4, 1, berarti 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Berarti jawabannya yang C. Gampang kan? Kemudian, terakhir kita akan bahas nomor 12. 0,875 dibagi 1,25. Oke, ini gampang. Tadi kita tahu 0,875 dan 0,125 ini apa? Saat kita menghafal, ingat, yang belakangnya desimal 55 itu biasanya pembagi 8, ya kan? 0,875 itu adalah 7 per 8. Kemudian 0,125 itu adalah tadi 1/8. Oke, 0,3 atau 0,33333 itu adalah 1/3. Nah, sekarang kita ganti berarti 7 per 8 dibagi 1/8 ditambah 1/3, ya kan, dikali 9. Hasilnya berapa? Oke, ingat, tanda bagi untuk pecahan itu diubah menjadi kali, 7/8 kali, ingat. Setelah diubah, 1/8 ini harus dibalik posisinya. Jadi 8/1. Tambah 1/3 dikali 9. Nah, ingat kerjakan dulu yang perkalian. Kita kerjakan dulu perkalian yang pertama yang ini. Oke, kita lihat ada yang bisa dicoret sebelum dikurang ada. Ternyata ini bisa coret. Berarti sisa 7/1 atau 7. Nah, ini juga bisa dibagi atau dicoret yang 3 dan 9. 9 dibagi 3 itu 3. Berarti 7 tambah 3 itu 10. Berarti jawabannya adalah 10. Yang C. Oke, gampang. Lalu selanjutnya kita akan bahas berikut soal nomor 13. Nah, ini kan gampang ya. Ingat selisih kuadrat A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A tambah B dikali A kurang B. Oke, berarti ini adalah A, ini adalah B. Nah, berarti A tambah B 17 ditambah 13 dikali dengan 17 dikurang 13. Oke, ini berarti 30, ini berarti 17 kurang 13, yaitu 4. Nah, berarti 3 kali 4, 3 dikali 4, itu adalah 12, tinggal tambahin nolnya 120. Berarti jawabannya adalah yang B, 120. Kalau soal seperti ini masih mudah ya. Nomor 14, manakah bilangan yang paling besar? Oke. Nah, di antara banyaknya bilangan ini, nah pasti di antara bilangan-bilangan ini nggak mungkin kita akan ngecek satu-satu. Pasti ada istimewanya. Nah, 7/9, kalau kita lihat itu kan selisihnya 2 ya. 9 dikurang 7 kan selisihnya 2. Ini juga sama, semuanya selisihnya 2. 11 dikurang 13, 13 dikurang 11 itu kan selisih 2 juga. Ya kan, pokoknya semuanya 3, 5, 11. Nah, ini kan semuanya selisih 2 ya. Kalau kita cek semuanya adalah selisih 2. Nah, kalau semuanya selisih 2 seperti ini, bilangan yang paling besar adalah bilangan yang penyebutnya paling gede. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya akar 64. Nah, kalau ini adalah tandanya bagi. Kalau bagi, khusus bagi, itu lo tinggal cari akar 3 dari angka yang di dalam, yaitu 64. Akar 3 dari 64 atau berapa dikali berapa, dikali jadi bilangan apa yang dikali berturut-turut sebanyak 3 kali menghasilkan 64. Nah, 64 kan itu dihasilkan dari 4 kali 4 dikali 4. Ya kan? 4 kali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nah ini yang sering keluar
yang bentukannya seperti ini. Ini adalah 12 1/2. Nah, oke. 12 1/2%. Ya kan? Itu bilangan berapa sih? Nah, ini kita harus cari tahu dulu. 12 dikali 2 yaitu 24. Ya kan? 24. 12 1/2. 12 1/2 atau itu adalah 12,5. Nah, 1/2 kan nilainya 1,5 ya. Nah, ini kok bisa? Kayak ini kan sebenarnya 12 tambah 1/2, ya kan? 12. Nah, 1/2 ini adalah 0,5. Makanya kalau ditambah 12 tambah 0,5 adalah 12,5. Berarti 12,5% itu berapa? Nah, kalau kita kembali ke hafalan, ingat yang biasanya belakang-belakangnya 5 itu adalah berpenyebut 8. Berarti ini sebenarnya adalah kalau 12,5 dibagi dengan 100 itu adalah 0,125 atau 1/8. Makanya 12 1/2% itu adalah 1/8. Jadi jangan sampai terkecoh karena ini bentuknya pecahan campuran gitu. Kalau bingung ubah dia ke desimal atau pecahan biasa. Nah, kita udah tahu bahwa 12 1/2% itu adalah 1/8 sekarang. 3 1/3%. Nah, kembali lagi, kita tulis 33 ditambah 1/3. Nah, 1/3 itu adalah 0,3 ya, 0,333 gitu. Berarti ini adalah 33,033. Atau kalau ditambah, 33 ditambah 0,33 itu adalah 33,33 gitu. Nah, kemarin ingat 33,33 itu apa? Yaitu 33,33% itu apa? Itu adalah bilangan dari 1/3 gitu. Ingat ya, ini persen. Artinya apa? 33,333 dibagi 100 itu adalah 1/3. Atau kalau kembali ke hafalan bahwa 33,3% itu adalah 1/3. Nah, karena kita menghafal, jadi kita tahu bahwa ternyata 12,5% itu adalah 1/8. Karena kita menghafal, kita tahu bahwa 33,3% itu adalah bilangan 1/3. Itu enaknya menghafal pecahan. Berarti tinggal dimasukin 1/8 dikali 8. Ditambah 1/3 dikali 9. Nah, kalau kayak gini kan enak tinggal coret-coret ya. Ini berarti coret-coret. Coret-coret. Nah, berarti ini sisa 8 dibagi 8, 1 ya kan? Karena ini habis sisa 1. Ditambah 9 dibagi 3. Sisa 3. 1 tambah 3, 4. Maka jawabannya adalah yang A. Sangat mudah kan mengerjakan ini? Oke, next. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal pangkat juga atau eksponen. A adalah 2 pangkat. Oke, kita tulis dulu. A adalah 2 pangkat 55. Dan B adalah 3 pangkat 44. C adalah 5 pangkat 22. Kalau melihat basisnya, kita nggak akan mungkin ngerjain ini. Kenapa? Karena ini nggak bisa. Karena beda-beda. Nah, paling bisa yang kita akan menjadi menjadi pusat kita itu ada pangkatnya. Kita lihat pangkatnya ini sama-sama bisa dibagi 11 atau KPK-nya atau FVB-nya adalah 11. Nah, berarti kita bisa buat kayak masih ingat kemarin soal yang A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Kalau basisnya sama-sama A ini kan bisa dijumlah berarti A pangkat 5. Berarti aku bisa bilang A pangkat 5 ini aku bisa pecah menjadi A pangkat 3 dan A pangkat 2. Nah, konsep ini yang akan kita pakai. Oke, berarti ini kita bisa pecah menjadi 2 pangkat 11, ya kan? Dikali, atau langsung 2 pangkat 11, 2, 2 pangkat 5, ya kan? Nah, ini juga bisa langsung ditulis kayak gini. 2 berpangkat 11 dikali 5. Seperti itu. Oke, ini kan 11 dikali 5 ya. Jadi 2 pangkat 11 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini kan sebenarnya bisa ditulis seperti itu. Nah, ini cara cepat aja ya. Berarti kita bisa tulis 3 pangkat 11 dikali 3 pangkat 4 ya. Kemudian ini kita bisa tulis oke. Atau kita paling mudahnya ya, paling mudahnya kita tinggal tulis 2 ini adalah perkalian 11, 5 dikali 11. Oke, ini adalah 3. Biar cepat, 4 dikali 11. Kemudian ini adalah
Ini adalah 22 itu adalah 2 dikali 11. Nah, udah sama semua kan? Nah, sekarang karena sudah sama semua, untuk mempermudah kita, itu bisa dicoret. Nah, sisa 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. 2 pangkat 4 adalah 4 kali 4, 16. 2 pangkat 2 adalah, kok 2 ya, 3. Oke, oke. Sedih. Ini bukan 2, tapi 3. Pantas kok 2 semua. Oke, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berarti 81. Ini 5, bukan 2. Oke, 5. 5 pangkat 2 atau 5 kali 5, 25. Oke, jadi kita bisa tahu angkanya 32, 81, 25. Nah, sekarang kita bisa urutkan berarti 25 dulu, baru 32, baru 81. Nah, kita lihat 25 itu adalah 5 tadi ya. 5 pangkat 22 atau 5 pangkat 2C. Kemudian berarti ini adalah A, ini adalah B. Nah, berarti polanya udah ketemu. C kurang dari A, kurang dari B. Berarti yang jawabannya yang B. Nah, gitu. Oke, kemudian selanjutnya soal-soal seperti ini yang sebenarnya sering muncul karena dia membuat kita menghitung banyak gitu. Jadi pelajari baik-baik. Dan untuk nomor 18 ini kita lihat 37,5%. Kembali lagi, kalau kita ngapal 37,5% belakangnya 5, pas ini berpenyebut 8. Ini adalah bentuk dari 3 per 8. Oke, kemudian 0,625. Ini adalah 5 per 8. Oke, kemudian apalagi yang bisa kita lihat 0,2. 0,2 ini mah ya 1 per 5. Oke. Karena udah kelihatan semua bentuknya, sekarang kita kerjakan. Nah, 3 per 8 ditambah 0,625. 5 per 8 dibagi 5 per 8. Ya kan? Habis itu dikurang dalam kurung 3 per 4 dikali 1 per 2. Nah, ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada dalam kurung. Kemarin kita ingat yang pertama dikerjakan adalah yang dalam kurung. Habis dalam kurung yang dikerjakan selanjutnya adalah kali atau bagi. Nomor 3 yang selanjutnya adalah tambah atau kurang. Dan yang terakhir adalah diselesaikan. Oke, kerjakan. Oke, selanjutnya yang pertama adalah dalam kurung. Berarti kita kerjakan yang ini lebih dulu. Ya kan? 3 per 4. Nah, ini ada yang bisa dicoret. 0,2 itu adalah 1/5. 0,2 itu 1/5. Berarti ada yang bisa dicoret. Tidak ada. Ya kan? Berarti langsung dikali. Berarti 3 kali 1, 3, 4 kali 5, 20. Oke, 5 per 8, 5 per 8. Ini ubah, ya kan? Berarti kita kerjakan selanjutnya. Setelah itu kita bakal kerjakan yang bagi dulu. Berarti 5 per 8 dibagi 5 per 8. Kita ubah tandanya jadi kali, ubah. Nah, berarti ini bisa saling coret-coret. Coret, 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 coret. Berarti sisa 1. Berarti habis, berarti sisa 1 ya. Oke, berarti kita bisa tulis ini 3 per 8 ditambah 1 dikurang 3 per 20. Nah, kalau bentuknya udah sama semua seperti ini, kita bisa lakukan penjumlahan dan pengurangan terserah dari depan atau dari belakang. Oke, sekarang kita lihat 8. Ini kan 1 ini sebenarnya kalau ada 1 kayak gini gampang dia terserah ngikut yang mana. Nah, ada 8, 1, 20. Nah, kita akan mencari KPK-nya. Angka berapa yang bisa membagi 8, 20? Cara paling gampang adalah cari faktorial, ya kan? Atau cari kelipatan 8 yang juga bisa dibagi 20. 8 kali 5, 40. 40 bagi 20 bisa. Berarti ini adalah KPK-nya adalah, oke, kalau cari KPK manual ya, KPK manual itu kan 8, itu adalah 2 pangkat 3. 20 adalah 5 kali 4. Kenapa 1 nggak diikutkan? Kalau 1 ini mah enak gitu. 5 kali 4, oke, berarti ini adalah 5 kali 2 kuadrat. Nah, KPK ambil pangkat yang tertinggi. Di antara 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2, yang paling tinggi adalah 2 pangkat 3. Nah, yang nggak ada samanya, yang nggak ada yang samanya itu tetap ditulis. Berarti dikali 5. Berarti 8 dikali 5. 8 kali 5, 40. Berarti KPK-nya adalah 40.
Oke, kita buat menjadi 48 dikali berapa sehingga menjadi 40 dikali 5. Berarti 3 kali 5, 15. Berarti 15. Nah, kalau satu mah enak, tinggal ditulis 40 per 40. Makanya aku bilang saat itu gak usah diapa-apakan. Nah, 20 bisa menjadi 40 dikali 2, ya kan? Berarti 3 kali 2, 6. Nah, kita sudah ubah semua bentuknya. Kalau bentuknya seperti ini, baru enak dikerjain. Yaitu, oh ya, ini kurang ya, bukan tambah. Oke, 15 ditambah 40, berarti 55 dikurang 6 per 40. Nah, 55 dikurang 6 berarti 49 per 40. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bisa dilakukan, karena ini nggak bisa dibagi dua, berarti ini pasti dibagi manual. Jadi nanti 49 dibagi dengan 40. Berarti 1, 49. Ya kan? Koma, 90. Berarti 2. 2 kali 4, 80. Kurang lagi, 10. Kurang berarti 100. 100 dibagi 40. 2 lagi. 80 berarti sisa 20. 20 berarti 5 kali 2. 20. Kurang berarti tambahin 200 dibagi. Nah, ini 5. Berarti jawabannya adalah 1,225. Jadi jawabannya yang ini hampir mirip sama 1, jadi jawabannya yang B, ini yang ini 1,225. Kalau nggak bisa dibagi N, ini kan ada 40 ya, jadi kurang bisa, jadi makanya harus dibagi manual. Oke, nomor 19 ini juga sebenarnya gampang. Untuk A sendiri kan adalah 0,5 kuadrat ya. Artinya 0,5 dikali 0,5. 0,5 itu sendiri adalah berapa? 1/2. Berarti 1/2 kuadrat. Atau bisa ditulis 1/2 dikali 1/2. Atau 1/4. Berarti A adalah 1/4. Lanjut B. Nah, B adalah 0,33. Oke. 0,333 itu adalah 1/3. Nah, sedangkan yang 1,3333 berarti itu apa? Berarti ini adalah bagian 1 tambah 0,333. Atau bisa ditulis 1 ditambah 1/3. Atau bisa ditulis 1/3. Nah, diubah ke pecahan biasa. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Berarti 4/3. Kalau hafal penyebut 4/3 pasti tahu bilangan 1,33. Nah, berarti kita udah bisa tahu bahwa B adalah 1/3 dibagi 1, berarti dibagi 4/3. Nah, ubah tanda berarti dibalik 3/4. Oke, ada yang bisa dicoret, ada coret-coret. Berarti sisa 1/4. Oke, B itu berarti sisa 1/4. Nah, sekarang tinggal dijumlahin. Soalnya minta apa? A tambah B. Oke, A tambah B. A-nya adalah 1/4, B-nya adalah 1/4 juga ternyata. Berarti 2/4. Atau masing-masing dibagi 2, 1/2. Oke, 1/2 itu adalah 0,5. Iya, 0,5. Oke, kalau semua jawabannya 2 angka di belakang koma, berarti tinggal tambahin 0. Iya, berarti 0,50. Oke, soal terakhir 20. Nah, ini akar kita selesaikan satu-satu. Berarti kan ingat, kali tambah kurang. Berarti kita selesaikan ini dulu, ya kan? Kali dulu baru nanti ini. Oke, akar 114, 144%. Oke, berarti kita tulis 144% itu adalah 144 per 100. Oke, ingat, oke akarnya ya. Berarti bisa dipecah gini, 144 akar 100. Berarti akar 144 itu akar berapa? 12. Oke, akar 100 itu adalah 10. Berarti 12/10. Oke, nah sekarang kita bisa tulis ini, kita ubah di sini. Berarti 12/10 dikali 0,5. Itu adalah 5/10. Ditambah 2/5 dibagi 0,8. 0,8 itu adalah 8/10. Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, ini kan sebenarnya bisa dibalik ya, jadi kali. Ini bisa ditulis 2/8 dikali 10/8. Ya kan?
Nah, kemudian tinggal dikali masing-masing dan hasilnya nanti akan ditambahkan. 12 dikali dengan 5. Jadi kita ingat ya, tadi kita udah dapat 1,2, kemudian dikali 0,5. 0,5 itu berapa? 5/10. Oke. 12 dikali 5 per 100. 100 tinggal dikali, ini dulu kita kali. 12 dikali 5. 5 kali 2, 10. 1 kali 5, 5. 60. Berarti kita bisa tulis, ya kita tulis lagi ke bawah, 60 per 10 kali 10, 100. Ditambah, ini kita kali 2 kali 10. Ini ada yang bisa dicoret dulu. Kita coret kalau ada yang bisa dicoret. 2 kali 10. Ini kan bisa jadi 2 ya. Nah, ini bisa. Coret ya. 2 dengan 8. Sama-sama bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 sisa 4 ya. Nah, kemudian ini dibagi 2 sisa 4 juga. Ini sisa 5. Berarti kita bisa tulis adalah 5 per 4 kali 4, 16 ya. 2. Oh iya, ini bukan 2/8 ternyata. 2/5. Pantas di sini kok dapat 5/16. Oke, oke. Di sini keliru, di sini adalah 2/5. Dibagi 8/10. Oke. 2/5 ini khusus ini ya, kita kerjain yang ini. Dikali 10/8. Pantas. 2 dibagi 2 habis, 8 bagi 4. 8 bagi 2 sisa 4. Ini dibagi 5 habis. Ini 10 bagi 5, 2. Berarti 2/4. Atau bisa kita tulis 1/2. Berarti ditambah 1/2 di sini. Oke. Ini berapa? Nah, ini kan juga bisa habis coret-coret. Berarti 6/10 tambah 1/2. 6/10 adalah 0,6. 1/2 itu adalah berapa? 0,5. Berarti 0,6 ditambah 0,5. Ingat, kalau nambahkan desimal itu berdasarkan koma, 6 tambah 5, 11. 1 simpan. 1 berarti 1,1. Oke, jadi jawabannya yang 1,1 yang D. Oke, sekian. Nanti kita akan terus berlatih soal di soal berikutnya.